Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ajhari Ritonga, NIM 19201000187. Baik, mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Ruang PAI 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tata cara pembelajaran pendidikan agama Islam atau cara mengajar kepada murid-murid tentang pendidikan agama Islam melalui multimedia, yaitu yang dimana multimedia itu yang telah saya ambil yaitu melalui media PowerPoint, yang dimana media PowerPoint ini untuk mempermudah kita atau mempersingkat waktu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya itu, media PowerPoint ini juga menampilkan atau hanya memberikan poin-poin penting dalam pembelajaran. Di dalam media PowerPoint ini kita tidak perlu menjelaskan atau membaca panjang lebar tentang materi yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Akan tetapi, melalui metode PowerPoint ini, kita hanya menyampaikan sedikit saja ataupun poin-poin penting yang akan kita sampaikan kepada anak murid kita tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya media PowerPoint, akan tetapi kita juga bisa menggunakan media video seperti video animasi tentang penjelasan pendidikan agama Islam. Akan tetapi di sini saya hanya menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui metode PowerPoint, yang dimana metode ini dapat mempermudah anak murid atau membuat anak didik, memotivasi mereka bagaimana caranya agar mereka dapat lebih mudah memahami pembelajaran dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, adapun metode PowerPoint itu yang telah saya ambil yaitu judulnya Lingkungan dalam Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menampilkan contoh metode PowerPoint dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, metode PowerPoint yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu seperti ini. Media ini mempermudah mahasiswa atau anak didik kita dalam memahami atau mempelajari pendidikan agama Islam, yang dimana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu tadi telah saya ambil judulnya yaitu tentang lingkungan dalam pendidikan agama Islam. Jadi dalam metode PowerPoint tersebut yang dijelaskan yaitu atau kita bahas yaitu hanya poin-poin pentingnya saja, seperti dalam contoh berikut ini, yaitu pengertian lingkungan, yang dimana pengertian lingkungan tersebut segala sesuatu yang ada terdapat dalam lingkungan kehidupan yang senantiasa berkembang. Dan menurut Omar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani mengemukakan bahwa lingkungan ialah ruang lingkup luar yang berinteraksi dengan insan, yang menjadi medan dan aneka bentuk kegiatannya, keadaan sekitar, benda-benda seperti air, udara, bumi, langit, matahari, dan sebagainya, juga masyarakat yang merangkum insan pribadi, kelompok, institusi, dan sebagainya. Metode PowerPoint ini mempermudah kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena dalam metode ini juga menampilkan seperti dalam gambar ini, yaitu kita dapat dengan mudah membuat bentuk atau warna sesuai yang kita inginkan. Seperti dalam contoh ini,
yang dimana kita bisa membuat pengertian lingkungan itu dalam bentuk tanda panah, dan yang dimana pengertian lingkungannya itu dalam bentuk kotak-kotak, dan kita juga bisa menggunakan warna yang kita sukai seperti dalam gambar tersebut. Bukan hanya itu, media PowerPoint ini juga dapat menambah wawasan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, akan tetapi metode PowerPoint ini juga dapat digunakan dalam bentuk pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam video kali ini kita menggunakan metode PowerPoint ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana tujuannya yaitu untuk mempermudah kita dalam menerima atau menangkap tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya itu, dalam metode PowerPoint ini juga kita memudahkan kita mempersingkat waktu dan memotivasi mahasiswa atau murid-murid kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang tujuannya agar mereka tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alasan saya mengapa mengambil metode PowerPoint ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di mana kita dapat menambah wawasan kita dalam berinternet atau di dalam era digital zaman sekarang ini, yang dimana kebanyakan murid-murid ataupun mahasiswa menggunakan gadget dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya itu, metode PowerPoint ini juga mempermudahkan seorang dosen atau guru dalam menjelaskan atau menerangkan pembelajaran pendidikan agama Islam kepada murid-muridnya atau kepada siswa-siswanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mereka hanya perlu menggunakan media PowerPoint, yang dimana metode PowerPoint ini hanya menggunakan laptop dan sambungan infocus agar memperbesar gambar untuk mempermudah mahasiswa melihat metode PowerPoint ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi menurut saya dalam metode pembelajaran pendidikan agama Islam, metode PowerPoint yang saya ambil ini sangat singkat dan mudah digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi seperti itulah metode PowerPoint yang akan digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana dapat mempermudah kita dalam menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam. Akan tetapi tidak hanya metode PowerPoint saja yang dapat digunakan, atau metode yang mudah digunakan untuk mempermudah mahasiswa menerima pembelajaran. Akan tetapi metode seperti makalah, yaitu metode yang dimana metode makalah itu seperti kita membuat metode diskusi, yang dimana masing-masing mempunyai grup atau kelompok, dan dimana metode makalah tersebut atau diskusi tersebut mempunyai tanya jawab yang bertujuan mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Apalagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kebanyakan mahasiswa sekarang lebih cenderung kepada hal-hal yang umum, sehingga lupa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi metode PowerPoint ini dan metode diskusi ini
sangat tepat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena dapat memotivasi atau mengajak mahasiswa lebih kreatif dan lebih berani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.